Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal. Belajar bertanya, belajar bicara. Bersama saya Anissa Fitri hingga 30 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Dwi Tunggal, Tanjung Merawak. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah SMK Dwi Tunggal 1 yang cantik dan rupawan yang ada di perguruan Dwi Tunggal. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar SMK Dwi Tunggal 1. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik. Boleh Ibu memperkenalkan diri mulai dari nama, jabatan, dan latar belakang pendidikan Ibu? Iya, nama saya Hermin Nurmiana. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK di Tunggal 1. Nah, saya dulunya alumni dari Universitas Negeri Medan, program studi akuntansi tahun 1996. Ya, mungkin sedikit saja. Oke. Sejak kapan Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK di Tunggal 1? Ya, kalau berbicara tentang SMK di Tunggal 1, saya masuk di sini mengajar mulai tahun 2001. Tapi saya menjabat menjadi kepala sekolah itu sejak tahun 2018 dan sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala sekolah. Oke. Apa yang melatar belakangi Ibu memiliki berkarakter di bidang pendidikan? Ya, saya mengambil bidang pendidikan ini karena ini adalah peninggalan jiwa saya. Kenapa? Karena saya ingin terlibat secara langsung memberikan pengaruh positif terhadap bangsa. Ambil bagian membentuk karakter watak bangsa melalui anak-anak muda. Karena itu adalah modal aset negara. Anak muda adalah modal aset negara ke depannya. Oke. Selama menjadi pendidik, pengalaman apa yang penting berkesan bagi Ibu? Ya kalau pengalaman itu banyak ya, tapi yang paling berkesan itu ketika kita dapat melihat anak didik kita itu memiliki pertumbuhan yang baik dalam karakternya. Dia menjadi orang yang tadinya ada sedikit-sedikit nakalnya, tapi dia bertumbuh tahap demi tahap ke arah yang lebih baik. Itu adalah hal yang sangat berkesan bagi kami dan menimbulkan rasa bahagia yang luar biasa ketika kita mampu melihat anak kita itu menjadi orang yang mandiri dan berkarakter. Apa misi pribadi Ibu dalam memimpin SMK di Tunggal 1? Ya, visi untuk memimpin SMK di Tunggal 1 ini adalah mewujudkan lulusan yang religius. Ya, kita tahu bahwa negara kita adalah orang yang beragama. Jadi kami juga berharap, saya berharap bahwa lulusan SMK di Tunggal 1 itu adalah orang-orang yang religius, memiliki karakter yang baik, memiliki kemampuan berwirausaha, dan juga kompeten dalam bidang literasi keuangan bagi yang akuntansi, serta mereka mampu bersaing di dunia industri. Dan mereka juga mampu bersaing di media digital, khususnya untuk yang broadcasting saat ini. Sehingga mereka nanti ketika sudah tamat dari SMK di Tunggal 1 ini, tidak akan malu untuk memasuki dunia lapangan kerja. Bagaimana Ibu melihat perkembangan sekolah ini dari awal hingga sekarang? Ya kalau dilihat perkembangannya ya cukup bagus ya. Kenapa? Karena SMK di Tunggal 1 ini tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan. Dia di Tunggal 1 selalu terbuka untuk perkembangan. Apapun itu untuk hal yang lebih baik itu selalu didukung. Kemudian kita lihat juga dulunya di Tunggal 1 ini adalah sekolah yang pembelajarannya sistem manual, semua serba manual. Ya mungkin karena adanya perkembangan sekarang, ya SMK di Tunggal 1 saat ini bukan lagi pembelajaran secara manual, tapi sudah membentuk pembelajaran dengan smart class digital. Jadi setiap kelas itu sudah kita persiapkan media digital yang akan membantu anak-anak di dalam proses pembelajaran. Oke. Seberapa penting peran sekolah dalam membentuk karakter siswa menurut Ibu? Kalau peran sekolah dalam membentuk karakter siswa, ya menurut saya sekolah itu sangat penting. Kenapa? Karena sekolah itu merupakan pihak yang kedua setelah keluarga. Pihak pertama adalah keluarga dan pihak kedua adalah sekolah. Kenapa saya katakan penting? Karena aktivitas anak itu adalah selain di rumah dari sekolah dominannya. Jadi di sekolah ini anak-anak diajarkan bukan hanya sekedar teori, mampu belajar teori, tetapi anak-anak itu kami latih supaya dia memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, bertanggung jawab, mampu bersosialisasi dengan orang lain. Karena anak-anak di SMK di Tunggal 1 itu adalah anak-anak yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Jadi mereka harus mampu bersosialisasi dan mampu berempati satu dengan yang lainnya. Jadi ya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter mereka menjadi manusia pribadi yang mandiri. Oke. Apa harapan terbesar Ibu terhadap siswa-siswi di sekolah ini? Ya harapan saya, anak-anak saya ketika nanti
lulus dan tamat dari SMK di Tunggal 1, mereka adalah menjadi makhluk yang mampu memiliki karakter yang baik, sehingga mereka ketika berada di tengah-tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, terhadap keluarga, dan terhadap negara kita. Bagaimana Ibu menjaga hubungan yang baik dengan guru, staf, dan siswa? Ya, sebagai wadah pendidikan untuk mewujudkan siswa yang baik itu memang kita harus bekerja sama antara elemen yang ada di seluruh wilayah di Tunggal. Baik itu kerjasama antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah, baik termasuk siswa dan juga petugas-petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena dengan menciptakan hubungan yang baik itu, maka itu akan menimbulkan kenyamanan. Jadi anak-anak pun akan nyaman belajar. Jadi sebagai kepala sekolah, saya juga harus membina hubungan yang baik dengan guru-guru. Bagaimana caranya membina hubungan yang baik? Ya, mengadakan komunikasi yang baik, mengadakan pertemuan. Nah, ketika melakukan pertemuan itu dengan guru dan seluruh staf, di situ kita akan bertukar pikiran, akan memberikan masukan apa yang baik untuk perkembangan anak kita. Jadi dari sana kita akan lihat masalah yang terjadi, prestasi yang diraih, dan apalagi yang harus kita benahi. Dan kita juga akan memberikan tanggung jawab kepada setiap orang, supaya setiap guru juga memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap perkembangan anak didik. Dan itu kita percayakan. Kita ajak juga guru supaya ikut ambil bagian secara langsung terhadap perkembangan siswa. Nah, untuk yang siswa, sebagai kepala sekolah, ya kami juga selalu membina hubungan yang baik dengan siswa, untuk berkomunikasi dengan siswa, bahkan melibatkan siswa di dalam kegiatan sekolah, ambil bagian dalam kegiatan sekolah yang mungkin dikoordinir melalui kegiatan OSIS. Jadi siswa diberikan peran bagaimana sebenarnya menciptakan lingkungan kerja yang baik. Ya, mungkin itu saja hal-hal yang kecil yang bisa kami persiapkan supaya memang lingkungan sekolah itu nyaman dan anak-anak pun merasa senang berada di lingkungan sekolah. Oke, sahabat Dwi Tunggal, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Anissa Fitri dalam podcast Dwi Tunggal. Belajar bertanya, belajar bicara. Masih bersama narasumber kita Ibu Hermi Nurmiana selaku Kepala Sekolah SMK Dwi Tunggal 1 yang sangat cantik dan rupawan yang telah mengembangkan SMK Dwi Tunggal 1 yang kita cintai. Di pertanyaan pada segmen kedua ini agak banyak ya Bu. Oke. Dan kayaknya agak panjang, kita asiki aja lah ya. Oke, nggak masalah. Bagaimana strategi Ibu dalam membangun budaya positif dan semangat kerja yang tinggi di lingkungan sekolah, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini? Iya, mengembangkan budaya positif. Nah, budaya positif ini kan dibiasakan karena adanya pembiasaan. Nah, kalau nggak ada pembiasaan, mana bisa positif kan gitu. Iya. Jadi anak-anak itu kita biasakan melakukan hal-hal yang positif dalam kegiatannya. Jadi misalnya, contoh lah saya katakan, mereka harus sholat Jumat yang bagi laki-laki yang muslim kan gitu. Iya. Itu adalah pembiasaan positif. Nah, itu harus memang kita tegaskan. Bagi yang tidak sholat, kita berikan sanksinya. Artinya, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan membawa pengaruh positif bagi anak-anak. Iya. Jadi, dalam hal ini ya guru juga kita libatkan supaya budaya-budaya positif seperti itu bisa terbangun dengan baik. Ya, mengenai misalnya contoh, letakkan sampah kepada tempatnya kan gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus ajarkan anak itu, ketika kita melihat anak itu berada di dekat sampah, kita harus tegur. Nah, itu bagaimana kamu melihat sebuah sampah itu ada di situ. Jadi dengan seperti itu, dia akan sadar, oh ternyata ini nggak benar. Kita selalu memberikan penjelasan hal-hal negatif yang ditimbulkan sampah itu kalau diletakkan sembarangan. Ya. Jadi dengan kebiasaan seperti itu akan membangun mereka untuk melakukan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Menurut Ibu, faktor apa yang paling krusial dalam mengembang kompetensi guru dan staf agar selalu relevan dengan perkembangan zaman? Ya, hal yang sangat krusial itu saat ini adalah penguasaan tentang literasi digital. Ya. Penguasaan literasi digital, kenapa? Karena kita nggak bisa lari dari perkembangan digital saat ini. Kita nggak boleh mengatakan, saya nggak usah ikut itu, saya ikut yang seperti ini, nggak bisa. Nah, jadi karena perkembangan yang sangat pesat di bidang digitalisasi, maka guru-guru itu harus berusaha memanajemen pembelajarannya. Ya, mungkin dengan menggunakan pembelajaran deep learning. Pembelajaran itu dia memotivasi sendiri apa yang harus dia sampaikan kepada anak-anak. Kemudian seorang guru itu juga dia harus mampu menguasai atau memahami tentang karakter anak, khususnya di anak-anak zaman generasi Z sekarang. Jadi kalau kita tidak paham itu, kita akan tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Tapi kalau kita tahu bagaimana keinginan mereka, karakter mereka, dari situ kita akan belajar bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang baik sesuai dengan generasi Z sekarang ini. Nggak bisa lagi kita seperti yang dulu. Nah, karena anak-anak generasi Z sekarang itu kan butuh digitalisasi. Ya. Jadi kita pun harus bergerak di sana. Setelah kita menguasai apa latar belakang anak-anak itu, sifat mereka anak-anak generasi Z sekarang,
maka itu akan membantu kita untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja. Apa filosofi atau kunci utama yang selalu Ibu pegang agar tetap termotivasi dan bersemangat dalam memimpin serta memajukan SMK swasta di Tunggal 1? Iya, kunci utamanya saya harus mengingat bahwa anak-anak didik itu sama seperti kertas. Jadi kertas itu harus diukir. Jadi sayalah orang yang harus ambil bagian melukis mereka, masa depan mereka, supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang indah, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah. Bagaimana cara Ibu mengelola potensi dan bakat siswa agar dapat berkembang secara maksimal baik dari segi akademik maupun karakter? Iya, supaya potensi anak ini berkembang untuk yang anak-anak kita yang di Tunggal 1, supaya mereka berkembang di bidang keahliannya, mereka juga kita ajak untuk mengikuti olimpiade-olimpiade. Misalnya kalau ada olimpiade di bidang keahlian, akuntansi, di bidang broadcasting, ya anak-anak selalu kita ajak, kita informasikan, ayo, siapa yang mau berkembang, ikuti perlombanya. Nah, kita fasilitasi semua. Nah, tidak kita bebankan kepada siswa. Jadi bagi anak yang yang termotivasi untuk ikut, ya mereka akan berkembang kan gitu. Nah, kemudian yang anak-anak yang mengembangkan karakternya itu adalah kita menyiapkan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler di perguruan di Tunggal ini sangat banyak. Jadi anak-anak ini bisa melihat, bisa memilih mana kira-kira yang bisa sesuai dengan karakter mereka, yang bisa membuat mereka berkembang. Ya contohnya salah satunya adalah anak-anak di jurusan broadcasting. Nah, jurusan broadcasting ini di sini ada juga eskul podcast. Kalau mereka ingin berkembang di bidang keahlian, bisa mereka masuk ke podcast. Nah, itu akan membangun mereka untuk lebih mahir, lebih matang bagaimana sebenarnya podcast itu membangun mereka berkarir di masa yang akan datang. Nah, di luar daripada itu, ya misalnya di LPTQ anak-anak, nah, supaya mengembangkan bakat mereka itu, ya yang mereka diajarkan di sini di LPTQ itu belajar tentang agama. Jadi mereka punya karakter ke depannya. Agama itu akan menuntun mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mendukung seperti yang saya katakan tadi, menciptakan kenyamanan di sekolah. Kalau mereka sudah belajar agama yang benar, agama yang bagus, sesuai dengan ajaran, maka mereka akan berhubungan, bersosialisasi dengan sesama warga sekolah dengan baik. Dan itu juga akan memotivasi lagi untuk mengembangkan pribadi mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh warga sekolah agar bersama-sama mencapai visi dan misi yang lebih baik di masa depan? Ya, kalau saya mengatakan pesan saya adalah, ayo sama-sama kita membangun. Ayo sama-sama kita bekerja. Ayo sama-sama kita bangkit dan berlari. Karena dengan kebersamaan itulah kita mampu mencapai cita-cita dan harapan kita. Nah, kalau satu aja tidak mau, kalau hanya sebagian aja yang berlari, tapi sebagian duduk, itu nggak bisa membangun. Tapi kalau berlari, ayo sama-sama berlari. Maka kita akan bisa mencapai garis finish yang baik. Apa bentuk apresiasi atau penghargaan yang biasanya diberikan kepada siswa berprestasi? Iya, untuk anak kami yang berprestasi itu selalu kami apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada mereka. Khususnya yang berprestasi di bidang akademik, mereka akan diberikan reward, diberangkatkan wisata ke luar negeri. Nah, itu salah satu keunggulan di perguruan di Tunggal ini. Jadi kalau anak-anak yang berprestasi juga di bidang bakat, di bidang minat, juga kita berikan apresiasi. Nah, kita akan memberikan ucapan terima kasih melalui hadiah-hadiah dan penghargaan kepada mereka. Sehingga mereka termotivasi terus untuk senantiasa melakukan hal yang lebih baik lagi. Bagaimana langkah atau persiapan sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru? Iya, untuk menyambut tahun ajaran baru ini, kami berusaha selalu memberikan yang terbaik. Kami selalu membenahi diri, baik dari segi fasilitas maupun kenyamanan di sekolah. Itu kita persiapkan supaya murid baru juga yang datang nanti, itu bisa merasakan nyaman, berada bersama-sama di keluarga besar di Tunggal ini. Dan kami juga mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh adik kami, supaya menceritakan hal-hal positif yang baik terhadap tentang sekolah kita ini. Menurut Ibu, seberapa penting peran teknologi dalam proses pembelajaran saat ini? Sangat-sangat berperan, sangat-sangat penting. Kenapa? Kembali saya mengatakan saat ini adalah generasi memang sistem digitalisasi. Jadi kalau kita tidak paham lagi tentang digitalisasi itu, ya anak-anak tidak akan termotivasi melakukan itu. Makanya oleh karena itu, sebagai seorang guru juga harus mampu untuk berkembang, harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, tidak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena generasi yang diajarkan itu adalah generasi yang berada di zaman teknologi juga yang sudah canggih. Jadi kita harus mampu mengimbangi mereka. Jangan sampai mereka lebih maju, akhirnya nanti mereka bosan sendiri. Jadi guru juga harus ikut ambil bagian.
Apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mendidik siswa di era sekarang? Ya, tantangan terbesarnya memang sebagian besar yang seperti saya katakan tadi, ada sebagian guru itu sudah tidak paham lagi tentang teknologi tadi. Kenapa? Ya mungkin itu karena faktor usia yang sudah mau mendekati pensiun. Ya, jadi tantangan mereka terbesarnya yaitu tadi, ketika mereka menyuguhkan pembelajaran yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, ya anak-anak tidak tertarik. Jadi untuk memfasilitasi itu sebenarnya di Tunggal ini sudah dilakukan dengan smart class digital tadi. Guru-guru boleh menggunakan fasilitas itu sebagai media pembelajaran kepada anak-anak, baik menggunakan platform pendidikan Merdeka boleh diunggah di sana. Jadi mereka tinggal menggunakan platform pendidikan tadi, pembelajaran tadi. Mereka kalau tidak mampu lagi mempersiapkan pembelajaran secara mandiri, bisa menggunakan platform pembelajaran dari kurikulum Merdeka yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Mereka bisa menyampaikan itu kepada anak-anak, sehingga tujuan pembelajaran itu memang bisa tercapai. Iya. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita sudah sampai di pengunjung segmen kedua. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Hai sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya Anissa Fitri dalam podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Baik Bu, masih semangat kah Bu? Semangat! Bagaimana sekolah mendukung siswa yang memiliki minat di bidang non-akademis seperti olahraga atau seni? Ya, bagi anak-anak yang berminat di bidang olahraga dan seni, kita juga menyediakan memfasilitasi hal itu. Kita menyiapkan ekstrakurikuler, baik itu di bidang olahraga dan seni. Untuk olahraga itu ada futsal. Jadi anak-anak yang memiliki niat untuk memang dia hobi di futsal itu, mereka bisa bergabung dan mereka akan diberikan pembelajaran tentang futsal itu di luar dari jam belajar. Dan mereka itu tidak diikuti biaya sama sekali. Semua biaya itu ditanggung oleh yayasan, tidak dibebankan kepada siswa. Yang untuk yang seni banyak. Di sini ada paduan suara, ada juga seni musik. Nah, ada kreasi-kreasi yang lain yang bisa mereka kembangkan. Jadi kalau mereka ingin berkembang di bidang seni itu boleh menggabungkan diri tanpa ada pembatasan. Siapapun boleh ikut ambil bagian di sana. Jadi kita menyiapkan fasilitas kepada anak-anak yang ingin berkembang di luar non-akademiknya. Apa strategi sekolah dalam meningkatkan prestasi akademik siswa? Ya, strategi yang tadi, ya kita juga perkembangan siswa itu, kemampuan siswa itu tidak terlepas dari kemampuan guru. Jadi dalam hal ini, kami tidak hanya menuntut siswa seninya saja, tapi juga kami mempersiapkan guru. Jadi untuk mampu mengapakan siswa itu tadi, membentuk lulusan yang baik tadi, guru kita persiapkan untuk pembelajaran digital tadi. Jadi mempersiapkan mereka bagaimana mereka supaya mampu, tidak boleh hanya omong-omong gitu saja. Kami telah melakukan pembelajaran terhadap guru, pembinaan terhadap guru, bagaimana sebenarnya menggunakan digital itu, bagaimana menggunakan smart digital itu sebenarnya. Jadi mereka kita berikan pembelajaran kepada guru-guru, kita bimbing. Nah, sehingga guru itu mampu menggunakan smart digital itu, supaya nanti mereka juga tidak kaku di depan siswa. Nah, ketika mereka juga terkadang lupa dengan hal itu, kita menyiapkan operator yang boleh ditanya sepanjang masa, yang akan membantu para guru melakukan atau menggunakan smart digital tadi. Bagaimana Ibu menyikapi perubahan kurikulum yang terus berkembang? Ya, kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menutup diri tentang perkembangan kurikulum. Ya, perkembangan kurikulum itu ya harus kita terima, karena memang dinas pun melakukan perubahan-perubahan itu karena sudah melihat perkembangan saat ini. Jadi kalau sudah dinas sudah mengatakan perubahan kurikulum seperti ini, ya kita harus membuka diri untuk itu. Jangan menutup diri. Jangan artinya kita batasi. Kalau dinas mengatakan A, maka kita harus membuka diri untuk A itu. Bahkan harus mencari sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya lebih daripada A itu tadi yang sudah ditetapkan oleh dinas. Jadi ya sebagai seorang pendidik, jangan pernah menutup diri terhadap perubahan. Tetapi terimalah perubahan itu dan kuasai perubahan itu dan kembangkanlah perubahan itu untuk hal yang lebih baik lagi. Menurut Ibu, seberapa besar peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan siswa? Iya, orang tua itu memang sangat penting perannya juga dalam mendukung keberhasilan siswa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sekolah ini kan seperti segitiga. Jadi harus ada hubungan antara pihak sekolah, pihak keluarga, dan siswa itu sendiri. Kita harus membina kerjasama. Jadi kalau guru sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun tidak mendapat dukungan dari orang tua, itu juga percuma. Tapi kalau guru sudah berusaha, orang tua mendukung dalam hal ini, ya mungkin saja dalam hal dana,
bisa didukung anaknya. Bahkan mungkin dukungan itu bukan hanya dalam bentuk tanah, tapi dukungan dalam bentuk motivasi terhadap anak-anak. Ketika anak-anak itu memberikan waktunya untuk berkembang di sekolah, ya orang tua harus mendukung, jangan dilarang. Kenapa? Karena lingkungan sekolah itu selalu memberikan yang terbaik. Nah, dibandingkan di dunia yang luar. Jadi, ketika anak berada di sekolah, jangan dilarang sama orang tua. Justru harus kita kerjasama pengawasan terhadap anak didik tadi. Jadi, kerjasama pengawasan terhadap anak tadi, antara orang tua dan guru itu harus dibina supaya anak ini pun berada pada koridor yang benar. Tidak sesuka hatinya. Jadi ada pengawasan di rumah, ada pengawasan di sekolah. Itulah kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Bagaimana sekolah menangani permasalahan disiplin siswa? Ya, kalau masalah menangani disiplin siswa, saya sudah mengatakan bahwa pembiasaan yang baik itu, hal-hal positif itu harus dilakukan dengan kebiasaan. Jadi anak-anak yang melanggar disiplin itu, ya harus kami hukum. Segala sesuatu pelanggaran itu harus ada sanksi. Tapi sanksi itu tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak. Mendidik siswa kami supaya mereka terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Ya. Karena kalau kita tidak memberikan sanksi kepada mereka, mereka akan terbiasa melakukan hal yang tidak benar, hal yang tidak baik. Tapi kalau kita berikan sanksi, mereka akan ingat, oh iya, sanksi ini adalah pembiasaan saya untuk melakukan hal yang baik. Jadi mereka disiplin. Nah, ketika juga mereka tidak melakukan, tidak jujur, baik dalam hal di sekolah, di lingkungannya, di kelasnya, tidak jujur berkata, itu juga kami akan hukum, berikan sanksinya. Nah, supaya anak itu tadi tidak terbiasa dengan ketidakjujuran, tapi dia biasa membentuk dirinya menjadi orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Bahwa semua yang dilakukan itu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu akan membiasakan anak untuk melakukan hal yang baik. Apa harapan Ibu terhadap lulusan SMK swasta di Tunggal 1 di masa depan? Ya, saya berharap sebagai kepala sekolah, lulusan SMK di Tunggal 1 itu adalah orang yang mandiri, mampu menjadi orang yang mandiri di masyarakat. Bisa diterima masyarakat, bahkan bisa memberikan pengaruh positif, berdampak positif terhadap orang lain. Berdampak positif terhadap lingkungan di rumahnya. Berdampak positif terhadap lingkungan kerja. Sehingga dengan demikian orang akan mengenal bahwa sekolah di Tunggal itu adalah sekolah yang berkarakter. Bagaimana sekolah menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk mendukung kemajuan pendidikan? Iya, untuk memajukan pendidikan itu, memang kita juga harus membina kerjasama dengan pihak luar. Kita tahu bahwa SMK itu adalah sekolah yang mengharapkan supaya ketika si lulusannya itu adalah lulusan yang mampu memasuki dunia kerja, dunia industri. Nah, supaya mereka mampu memasuki dunia industri ini, maka kami juga membina hubungan kerjasama MOU dengan pihak-pihak luar. Nah, MOU itu kami lakukan baik itu dengan dinas pendidikan, dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta, supaya anak-anak juga dapat melihat. Nah, pembelajaran mereka juga kami sempatkan untuk belajar di dunia industri, ya, yang melalui program PKL. Dengan demikian mereka akan tahu ternyata kalau dunia kerja itu adalah seperti ini. Dengan kerjasama seperti itu dengan mereka, pihak dunia industri atau dunia usaha, anak-anak diberikan pembelajaran. Ternyata kalau memasuki dunia lapangan pekerjaan itu haruslah berpribadi yang seperti ini. Jadi ketika mereka tamat nanti, mereka tidak akan sungkan lagi memasuki dunia usaha, dunia industri. Jadi kami tetap membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak dunia industri, mau baik itu yang swasta maupun yang instansi pemerintah. Oke sahabat Dwi Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk Ibu Hermin Nurmiana karena sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita tentang SMK Dwi Tunggal 1 ini. Semoga SMK Dwi Tunggal 1 bisa sukses dan menjadi sekolah unggulan yang profesional di Sumatera Utara, khususnya, dan semakin berprestasi lagi ke depannya. Saya Anissa Fitri pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.